Halo, apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda. Ini adalah sesi kedua dari surat Yohanes. Judul sesi ini adalah Persekutuan dengan Allah yang adalah terang. Kita akan berbagi tentang firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 1 dan pasal 2. Poin pertama dari sesi hari ini adalah melihat dan merangkum surat ini dari perspektif esensi iman Kristen, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Jika kita akan merangkum hal itu, akan ada pesan di dalamnya. Poin yang kedua adalah apa saja yang diperlukan untuk bersekutu intim dengan Tuhan dan apa yang harus kita terapkan. Ini yang akan kita bahas dalam sesi hari ini. Kata kunci dari 1 Yohanes adalah koinonia. Dalam bahasa kita disebut dengan persekutuan atau pergaulan. Dapat diterjemahkan seperti itu. Kata koinonia bisa diartikan sebagai persekutuan. Dapat juga diartikan pernikahan dengan orang yang dikasihi, terlibat dan berbagi bersama. Hal ini termasuk dalam arti dari kata koinonia. Jadi seperti itulah artinya. Rasul Yohanes memberi pencerahan tentang iman secara keseluruhan melalui persekutuan atau koinonia. Jika melihat ini, kita akan sangat terbantu dalam memahami surat 1 Yohanes. Keselamatan diartikan sebagai memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan melalui iman. Dalam kitab Roma, ini yang disebut dengan dibenarkan. Dibenarkan artinya memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang sehat karena kita dibenarkan. Dan hubungan yang sehat itu sendiri adalah pembenaran. Selanjutnya muncul kata kehidupan kekal. Kata ini pun merupakan salah satu istilah yang sangat penting dalam 1 Yohanes. Jadi, dalam aksara Cina dituliskan seperti ini. Artinya kehidupan abadi. Saya ulangi, kehidupan abadi. Disebut sebagai kehidupan abadi. Jadi, kehidupan kekal artinya tidak bisa kita lihat dari kehidupan selama di bumi saja. Jika masuk neraka pun manusia akan ada di sana selamanya. Lalu, apa bedanya kehidupan abadi ini dengan kehidupan kekal sebagai umat Allah? Perbedaannya ada pada hubungan Tuhan. Hidup kekal adalah menikmati hubungan dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi? Kualitas hidup kita akan berubah. Itulah yang disebut dengan kehidupan kekal. Tentu saja kita juga menikmati kehidupan itu saat berada di bumi. Tapi, di manakah kita menjalani kehidupan kekal secara penuh dan berkelimpahan di surga nanti? Di surgalah, kita dapat menikmati hidup kekal sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Namun menikmati kehidupan kekal di bumi berarti mengalami surga. Dan itu kita dapatkan melalui persekutuan dengan Tuhan. Inilah rangkumannya. Menikmati hidup kekal melalui hubungan yang baik dengan Tuhan adalah arti dari koinonia. Sebelum membaca firman, sepertinya mudah mengartikannya. Sekarang, mari kita lihat apa dasar dari persekutuan itu. Ini ada di 1 Yohanes 1 pasal 1-4. Saat membaca sebuah kitab dalam Alkitab, kita harus memperhatikan pengantarnya agar kita bisa melihat keseluruhan dari kitab tersebut. Dalam hal mengenai persekutuan kita dengan Tuhan, yang harus kita perhatikan adalah persekutuan dengan Tuhan bukanlah hal yang sulit, memberatkan atau sebuah beban, melainkan persekutuan dengan Tuhan adalah kemuliaan tertinggi bagi seluruh ciptaannya. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan presiden, bukankah itu merupakan kehormatan besar? Apalagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Nah, saudara, jika kita hidup beriman dengan hanya melihat hukum Taurat, maka itu akan menjadi beban bagi kita. Tapi, jika kita sungguh mengenal Tuhan, itu akan sungguh menjadi sebuah kehormatan besar. Kita akan sadar bahwa itu adalah merupakan anugerah yang luar biasa besar. Bersekutu dengan Tuhan adalah suatu kehormatan besar dan berkat yang tidak ternilai bagi kita. Lalu bagaimana kita bersekutu dengan pribadi yang luar biasa itu? Pertama, ayat 1 berkata bahwa kita dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui firman hidup. Ayat 1 ini sangatlah penting. Karena pasal 1 ayat 1 mengatakan apa yang telah ada sejak semula
tentang firman hidup, rasanya seperti membaca Yohanes 1 pasal 1. Di sini muncul kata firman hidup. Yang dimaksud firman hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus disebut firman hidup? Dia adalah pencipta kehidupan. Dan dia juga adalah kehidupan. Jadi jika kita memiliki Yesus dan memiliki hubungan dengannya, kita mempunyai hidup. Lalu, apa cara dan alat yang Yesus pakai untuk memberi kita hidup? Ketika Tuhan mengucapkan firman dan ketika kita menerima firman, saat kita menerima firman itu, kehidupan diberikan kepada kita. Jadi melalui Yesus Kristuslah persekutuan kita dimulai dan kita tidak dapat bersekutu dengan Bapa tanpa melalui Yesus. Kita bisa meringkasnya seperti ini. Firman hidup itulah yang menciptakan kehidupan dan memberikannya kepada manusia. Lalu, saat kita percaya dan menerima firman hidup itu, akan tercipta kehidupan. Dan kita akan dilahirkan kembali. Sungguh luar biasa. Dialah sumber kehidupan dan dialah pemberi kehidupan yang memberi hidup pada kita. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus Kristus yang adalah kehidupan? Lalu kehidupan itu telah datang dan dia memiliki kuasa. Seandainya dia tidak datang dan kita tidak mengenal dia, kehidupan kekal hanya akan menjadi sebuah pengetahuan yang tidak dapat kita miliki. Tapi saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia yang adalah kehidupan itu datang pada kita dalam firman dan daging. Ini adalah perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana dengan kekristenan? Tuhan kita datang pada manusia dan memberikan berkat dan keselamatan bagi kita semua. Ini adalah salah satu keistimewaan terbesar dari kekristenan. Dan bukan hanya itu saja, anugerah yang luar biasa itu datang untuk kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mengatakan ini saat Yohanes masih muda, bahkan sebelum dia menulis surat 1 Yohanes ini. Bukankah ini merupakan kebenaran yang luar biasa? Jika tidak melalui Yesus Kristus, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa. Hari ini, Rasul Yohanes secara konsisten berbicara tentang landasan bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita dapat bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan jemaat dan persekutuan dengan Allah disebutkan dalam pendahuluan. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan jemaat digambarkan sebagai kenikmatan, bukan hanya kewajiban dan juga tanggung jawab. Saat melihat bagian ini, saya merasa bahwa ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan bukan itu saja, ini sungguh menakjubkan. Ternyata persekutuan dengan Tuhan bukanlah pekerjaan yang memberatkan hidup kita, tetapi hal yang membuat kita menikmati hidup kekal adalah apa yang kita nikmati. Setelah bertemu Dia, kita menikmati kasih, damai, sejahtera, kemerdekaan, lalu apa lagi? Saudara, kita menikmati Tuhan. Itulah berkat terbesar yang kita dapatkan dari persekutuan kita dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa besar sukacita yang Anda nikmati dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi melalui kesempatan ini, kita tidak sekedar melakukannya karena keharusan, tetapi karena kita menikmati Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang sedang menikmati kedamaian dan rasa aman dalam pelukan ibunya. Saudara, karena persekutuan dengan Tuhan adalah kenikmatan, maka persekutuan dan hubungan kita dengan Tuhan memberikan kesenangan dan sukacita bagi kita semua. Dan saat kita menikmatinya, sukacita itu datang secara khusus pada kita. Dan apakah saudara tahu, sumber sukacita itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Hal ini tidak bisa direnggut dengan apapun di dunia ini.